Cuaca panas dan gerah dirasakan oleh masyarakat selama sepekan terakhir. Dan untuk mengetahui informasi terkait kondisi iklim pada sejumlah daerah di Indonesia yang terasa panas dan juga berbeda dari biasanya, kita sudah bergabung dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto. Selamat pagi Pak Guswanto. Selamat pagi, Mbak Megi. Apa kabar? Baik Pak Guswanto, bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat ya Pak. Nah Pak, kita langsung Ya, saja ke tema cuaca panas ini. Apakah Anda bisa jelaskan penyebab cuaca panas yang mendominasi beberapa wilayah di Indonesia, Pak? baik. Sebelum saya jelaskan tentang penyebabnya panas terik tadi, mungkin barangkali saya sampaikan dulu bahwa ini itu bukan gelombang panas ya, bukan gelombang panas. Jadi ini itu adalah panas terik. Panas terik terjadi saat ini di Indonesia itu terjadi ketika pada siang hari, di mana penyebabnya kalau kita lihat itu ada beberapa hal. Ini sifatnya merupakan bentuk daripada variabilitas cuaca harian untuk suhu. Nah, penyebabnya yang pertama itu adalah karena saat ini posisi semu matahari itu sudah bergerak menuju ke utara. Artinya di utara ekuator tapi belum sampai titik terjauh. Namun ini memberikan ini nanti titik terjauh ini terjadi pada bulan Juni. Sehingga sinar matahari itu bisa optimum masuk ke wilayah Indonesia. Yang kedua, ini juga kita lihat selama beberapa hari terakhir kemarin tanggal 1 sampai tanggal 7 itu dilihat bahwa sistem perawanan itu yang ada di Indonesia itu khususnya di Jawa, Bali, Madura itu cerah. Sehingga sinar matahari tadi bisa masuk secara optimum ke bumi Indonesia. Kemudian ini juga kita melihat bahwa kalau ada suhu maksimum, biasanya kelembapan udara itu dia jadi minimum. Sehingga ini yang membuat beberapa hal menjadi cuacanya sangat terik sekali ya. Itu cara penjelasannya. Iya, Pak Kira-kira Guswanto, begitu. tadi Anda juga sudah menegaskan ini adalah cuaca panas, bukan gelombang panas. Tapi sebenarnya gelombang panas dan cuaca panas ini perbedaannya apa, Pak? Dan seperti apa dampaknya jika terjadi cuaca panas seperti yang kita alami saat ini? Baik, kalau kita bicara panas terik atau cuaca panas tadi, itu merupakan bentuk variabilitas cuaca harian yang bisa diidentifikasi dari parameter suhu. Ya, sedangkan dia variabilitas ya, jadi variabilitas. Sedangkan kalau gelombang panas atau heat wave itu secara terminologi dari Badan Meteorologi Dunia itu adalah fenomena suhu panas di permukaan bumi yang terjadi secara berturut-turut 5 hari atau lebih, di mana selisihnya itu sekitar 5 derajat lebih dari normalnya. Nah, artinya ini harus kita lihat saat ini kan cuaca di kita kan rata-rata 34-36 ya paling seperti itu. Kalau lebih berarti 5 derajat, berarti bisa sampai 40 sampai 42. Nah, ini yang kuantifikasi ini yang belum terpenuhi kalau dia mau dikatakan itu sebagai heat wave atau gelombang panas. Nah, sedangkan gelombang panas itu sendiri banyak kita identifikasi terjadi di lintang-lintang menengah ya misal ataupun lintang tinggi itu di benua Eropa, Amerika dan seterusnya. Seperti itu. Iya, Pak Guswanto, dan suhu panas ini apakah sebenarnya sebagai fenomena yang normal yang sering terjadi saat pergantian musim hujan ke musim kemarau, Pak? Kalau dilihat dari sisi data historical ini adalah hal yang normal atau wajar. Karena pada saat musim saat ini adalah pergantian dari musim hujan menuju musim kemarau. Dan di sana ada tengah-tengahnya musim pancaroba. Dan ini adalah yang terakhir bulan terakhir Maret, April, Mei. Mei itulah adalah bulan terakhir transisi untuk musim kemarau. Jadi nanti kalau kita lihat tanggal historical kemarin, tanggal 1 sampai tanggal 7 Mei, itu suhunya berkisar 33 sampai 36 derajat Celcius ya. Itu terjadi kita lihat di Banten, kemudian ada lihat di Kalimantan, Kalimarau itu. Kemudian kita lihat juga ada sisi 4 sampai 5 tahun terakhir,
artinya data historis itu menunjukkan tinggi maksimum itu untuk suhu itu hanya sampai 38,8 derajat Celcius. Itu terjadi tahun 2019 itu di Temindung. Sedangkan bulan Mei itu terjadi 2018 itu di Temindung, kemudian yang terjadi lagi 2019 itu terjadi di Palembang. Jadi sangat berbeda sekali. Jadi saya katakan ini normal, Iya. masih wajar. Iya, jadi ini masih normal dan wajar dan suhu di Indonesia juga masih di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Pak, tapi sejumlah kawasan di Asia seperti India dan juga Pakistan, suhu panas bisa mencapai di atas 40 derajat Celcius. Bagaimana sebenarnya prediksi cuaca panas ke depannya di Indonesia? Baik, kalau kita melihat untuk suhu di Indonesia secara klimatologis ya, suhu udara pada bulan Mei itu berkisar antara 31 sampai 34 derajat Celcius. Sedangkan nanti di bulan Mei itu tadi bulan April 31 atau 34, sedangkan bulan Mei itu berkisar sekitar 29 sampai 36 derajat Celcius. Di mana wilayah-wilayah yang kita identifikasi yang memiliki suhu cukup tinggi untuk 1 minggu ke depan itu bisa terjadi di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jabodetabek, dan sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya. Namun perlu saya catatkan khusus untuk yang Jawa Barat maupun Banten, Jabodetabek, Lampung, karena sejak tanggal 8 kemarin kita mengidentifikasi adanya tropical cyclone Karim di selatan Samudra India, kemungkinan seperti hari ini itu di Jabodetabek sudah tidak lagi, barangkali sudah turun suhunya. Kira-kira demikian. Iya, Pak Guswanto, meskipun sudah turun suhunya, tetapi Indonesia kami juga tahu rentan ya dengan kebakaran hutan. Nah, apakah cuaca panas ini bisa menambah potensi kebakaran hutan? Baik, untuk cuaca panas ini sebenarnya kalau syarat daripada untuk mudahnya terbakar suatu bahan bakaran atau baik itu serasah daun-daun yang di hutan ataupun semak belukar, itu syaratnya yang mudah terbakar itu satu, yaitu memiliki suhu cuaca yang cukup tinggi dan kelembapan udara yang cukup rendah. Nah, ini sangat berpotensi sekali, namun perlu kita sadari bahwa kebakaran hutan dan lahan itu akan terjadi apabila ada pemicu, ada yang menyulut atau ignition itu ada. Nah, ini yang perlu kita pahami, khususnya untuk daerah-daerah yang di Indonesia itu memiliki kita sebut ya prone area terhadap kebakaran hutan dan lahan, misalkan Provinsi Riau, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, itu adalah wilayah-wilayah yang prone area mudah terbakar untuk kebakaran hutan. Untuk itu paling tidak kita harus melakukan mitigasi atau kita waspadai untuk daerah-daerah tersebut. Iya, selain mitigasi untuk meminimalisir potensi kebakaran hutan ya Pak, tentunya kami juga ingin mengetahui bagaimana antisipasi suhu tinggi bagi warga masyarakat Indonesia dan daerah mana saja yang harus diwaspadai dengan suhu tinggi. Baik, kalau untuk tindakan mitigasi sebenarnya panas terik atau suhu tinggi ini kita yang pertama barangkali aktivitas kegiatan kita. Jadi dengan adanya suhu yang terik ini dimungkinkan bahwa kita harus menghindari aktivitas siang hari di luar ruangan dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini terutama dalam kondisi tubuh yang tidak fit ya atau kurang prima, karena kemungkinan akan terjadi dehidrasi. Itu yang pertama. Kemudian kita juga harus memberikan sunblock atau yang lain ya untuk melihat jangan sampai kulit kita terbakar karena kita terlalu lama di luar ruangan. Kemudian ini juga kita imbangi juga untuk dehidrasi tadi, perbanyak minum air putih untuk menghindari dehidrasi atau heat stroke ya. Kita harus banyak minum air putih. Kemudian mitigasi yang lain yang perlu dilakukan itu adalah barangkali kita juga perlu meningkatkan kesadaran kita melakukan sosialisasi apa itu tentang panas terik, beda enggak dengan gelombang panas, sehingga masyarakat tidak terlalu heboh atau tetap waspada, tapi
dengan pasti bisa memberikan mitigasi. Karena mitigasi yang sesungguhnya itu adalah dari diri kita sendiri. Kalau kita mengetahui permasalahannya, kita tahu dampaknya, maka kita bisa melakukan mitigasi secara personal dengan baik. Kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih atas informasinya terkait dengan cuaca panas, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Guswanto atas informasinya dan terima kasih sudah hadir bersama kami di CNN Indonesia Today. Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu.